Ternyata anxiety disorder, panic attack, dan juga trauma memiliki keterkaitan satu sama lain. Ya, meskipun nggak selalu, tapi ketiga hal ini bisa berkaitan tergantung penderitanya sih. Jadi yang pengen aku bahas kali ini adalah kaitan dari tiga hal tadi, dari anxiety, panic attack, dan juga dari trauma. Kita bahas kali ini tentang itu ya. Hai teman-teman semua, balik lagi masih sama aku Dodo dan masih di channel aku, channel Cerita Dodo. Kali ini aku pengen ngebahas dan pengen sedikit meluruskan tentang anxiety yang aku alami selama ini, juga tentang panic attack dan juga trauma. Jadi aku kemarin itu baru aja bertemu sama teman lama aku, dan ternyata dia ini lulusan psikologi. Ya, meskipun dia nggak mengambil praktek dan nggak membuka praktek psikologi, tidak menjadi psikolog, tapi dia punyalah ilmu di ranah itu. Jadi aku sedikit ceritalah sama dia tentang beberapa hal yang aku rasakan tentang anxiety tadi. Jadi aku ceritalah kalau aku mengalami yang namanya cemas berlebih, kadang aku juga panic attack. Disitu aku cerita kenapa aku bisa mengalami itu dan sebenarnya aku kenapa. Dan dari cerita itu dia menyimpulkan satu hal. Dan ini kesimpulan dari dia. Tapi sebelumnya, kalau kalian pernah menonton video aku tentang pertama kali aku mengalami anxiety itu, sebenarnya ya, sekarang aku baru tahu nih, kalau pertama kali aku itu bukan terkena anxiety, tapi terkena panic attack sebenarnya, serangan panik. Dan waktu itu aku pertama kali terkena serangan panik itu waktu aku lagi di atas motor, lagi ngendarai motor lah. Sebenarnya jaraknya nggak jauh, tapi waktu itu tepat siang hari sekitar pukul 1 lah, habis-habis selesai zuhur. Jadi karena aku belum makan dan juga perut kosong, dan aku juga itu baru minum kopi sebenarnya. Ya intinya lagi jelek lah keadaan tubuh. Aku tuh mengendarai motor dan entah kenapa tiba-tiba di atas motor itu asam lambungku itu naik. Ya waktu itu aku baru tahu lah, baru sadar kalau aku itu asam lambung. Karena memang perut aku waktu itu nyeri dan bagian belakang ini kaku, sekaku-kakunya gitu. Jadi kayak apa ya, kayak orang mau terkena penyakit jantung lah intinya. Jantung juga berdebar, tapi kalau penyakit jantung itu kan apalagi serangan jantungan, dada kiri tertekan dan menyebar ke daerah lengan gitulah. Tapi ini enggak, cuma berdebar-debar aja dan enggak sakit sebenarnya. Enggak nyeri juga, cuma berdebar-debar kencang. Kayak deg 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 gitu aja. Dan ya aku baru tahu itu kalau aku memang asam lambung waktu itu. Karena memang aku punya riwayat asam lambung. Di atas motor aku ya seperti itulah keadaan yang buruk. Leher kaku, jantung berdebar, badan keringat dingin. Akhirnya aku menepi dan minta tolong orang sekitar, jadi aku datang ke rumah. Dan waktu itu aku memeriksakan diri lah ke dokter sebenarnya aku kenapa. Dan waktu itu dokter bilang kalau aku asam lambung dan terkena anxiety. Kenapa dia bilang aku terkena anxiety? Mungkin saat ini ya, entah kenapa di tahun-tahun belakangan ini, 2003 2004 2023 2024 maksudnya, istilah anxiety ini sangat-sangat familiar gitu sekarang. Nggak tahu kenapa sekarang penyakit mental itu kayak penyakit yang apa ya, cepat menyebar. Padahal kayak dulu nggak ada sih, jarang aku dengar tuh istilah anxiety lah apalah gitu. Tapi sekarang nggak tahu kenapa anxiety ini familiar dan ya lagi hype mungkin ya. Jadi mungkin waktu itu dokter pun memutuskan bilang aku anxiety biar aku nggak panik aja, maksudnya biar nggak bingung aja penyakitnya apa. Intinya cemas yang berlebih, ya nggak salah juga sih kalau cemas berlebih. Tapi sebenarnya aku juga baru tahu belakangan nih kalau sebenarnya itu aku waktu itu terkena psikomatis namanya. Psikomatis itu ya penyakit dari pikiran karena dari lambung tadi, intinya gitulah. Nah balik lagi ke pertemuan aku dengan teman lama aku itu, aku cerita kalau aku itu pertama kali terkena anxiety itu karena itu. Terus dia bilang, enggak, sebenarnya kamu itu enggak anxiety awalnya. Kamu itu waktu itu asam lambung. Pertama asam lambung,
Terus dari asam lambung itu kamu panik lah, namanya juga serangan lambung ya, itu kan tiba-tiba terjadinya, nggak ada tanda apa-apa, namanya juga ya tiba-tiba kita pasti panik lah. Karena lambung yang bermasalah, kamu lagi di atas motor, jadilah kamu itu terkena serangan panik atau panik attack tadi. Itu. Jadi, karena kamu itu terkena panik attack, otak kamu juga memproses kalau kamu itu berbahaya kalau bawa motor. Jadi, kamu itu memiliki mekanisme dalam diri kamu. Kamu itu nggak usah bawa motor dulu ya. Ya kayak apa ya? Otaknya memproses kalau bawa motor itu berbahaya. Waktu itu sih gitu katanya. Jadi karena aku mengalami panic attack tadi, muncullah perasaan trauma dalam kepalaku dan pikiranku, trauma mengendarai motor. Sebenarnya enggak juga sih, maksudnya enggak harus trauma sih. Ya waktu itu memang trauma, tapi sekarang udah enggak lagi, udah selesai semuanya, udah sembuh. Jadi karena kamu trauma, jadi kamu itu mengalami cemas. Cemas kalau kamu pengen mengendarai motor, kamu tuh merasa cemas. Itu intinya. Dan karena kejadian panic attack aku tuh nggak cuma sekali itu, ada beberapa kali lah aku terkena panic attack di rumah juga lah. Apalagi waktu beraktivitas berat, kadang aku juga terkena panic attack karena ya mungkin kecapean jadi panik. Jadi itu juga menyebabkan trauma. Akhirnya trauma berkepanjangan, muncullah tadi cemas berkepanjangan atau cemas berlebihan atau anxiety tadi. Jadi itu sih penjelasan dari teman aku. Karena pertama kali aku terkena lambung, jadi aku tuh merasa ada sedikit ya mungkin terkena panik attack lah, serangan panik. Panik karena waktu itu kan aku sendirian di atas motor nih, juga di tengah jalan, nggak ada aku kenal, nggak ada mungkin aku bisa minta tolong. Ya meski akhirnya ditolongin sih sama orang sekitar. Terus karena mengalami panik attack, aku jadi mengalami trauma dari situ. Trauma melakukan aktivitas yang bisa menyebabkan aku panik attack, ya apapun itu ya. Karena dari trauma tadi muncullah cemas berlebihan atau anxiety tadi. Cemas jika aku pengen mengulangi kegiatan yang sama waktu aku terkena panic attack. Itu dia. Jadi runutannya dari panic attack menyebabkan aku trauma. Selanjutnya muncullah cemas berkepanjangan atau cemas berlebihan atau anxiety tadi. Jadi gitu sih, ternyata selama ini ya mungkin biar kita mudah aja ya, mudah untuk menyerap istilah, menyerap informasi, jadi ya udah disebut aja anxiety atau cemas berlebih. Padahal kalau cemas berlebihan itu sebenarnya juga kita nggak selalu sih merasa cemas berlebihan. Cemas berlebihan itu bisa terjadi, bisa dikatakan cemas berlebihan kalau rasa cemas tadi udah lama, udah menahun misalnya, udah berbulan, menahun. Dan beda juga sih cemas berlebihan dengan serangan panik. Kalau cemas berlebihan tadi, kita mungkin tahu di mana rasa cemas kita. Hanya saja kita nggak tahu gimana cara kita bisa mengatasi cemas tadi. Makanya menyebabkan cemas berlebihan. Dan kita tahu itu penyebabnya apa. Dan kalaupun kita bisa mengatasi cemasnya, itu bisa hilang sih sebenarnya. Tapi, kata teman aku tadi, kalau panic attack itu kita nggak tahu kapan terjadi. Bisa tiba-tiba, bisa aja kita lagi istirahat, lagi tiduran, lagi santai, terus terkena serangan panik, itu bisa aja tanpa ada penyebab pemicunya, bisa aja. Jadi aku baru dapat pencerahan dari teman aku tadi, kalau sebenarnya yang aku alami itu awalnya dari panic attack atau serangan panik. Lalu dari serangan panik ini menyebabkan trauma, akhirnya terjadilah anxiety tadi, cemas yang berlebihan. Jadi kayak gitu sih intinya. Oke, mungkin segitu aja lah, meluruskan apa yang sebenarnya aku salah pahami. Jadi ya gitu tadi, namanya kita juga nggak tahu ya, wajar kalau salah. Dan setelah kita tahu, kita wajib sebenarnya untuk meluruskan apa yang salah tadi, untuk membenarkan apa yang salah. Jadi gitu aja video kali ini. Dan kalau kalian punya cerita semacam aku, pengalaman tentang panic attack, trauma, ataupun anxiety, ataupun udah sembuh, bolehlah kalian share di kolom komentar. Dan kalau memang kalian punya pertanyaan, kalau bisa aku jawab, pasti aku jawab gitu. Dan kalau memang video ini memberikan manfaat untuk kalian, bolehlah kalian komen, like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video semacam ini.
Oke, segitu aja dari aku Dodo. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye.